Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan Lucid Spark. Jadi Lucid Spark ini merupakan sebuah alat kolaborasi online berbasis papan tulis atau whiteboard digital yang memungkinkan kita dan tim bekerja sama-sama secara real time. Jadi alat ini sangat berguna untuk brainstorming, perencanaan proyek, pembuatan peta minda atau mind map, dan pengembangan ide. Nah, untuk Lucid Spark ini menyediakan berbagai macam fitur seperti sticky notes, drawing tools, template, dan integrasi dengan alat produktivitas lainnya. Pengguna juga dapat membuat, mengedit, dan berbagi papan dengan anggota tim mereka baik secara sinkron maupun asinkron. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah untuk membuat dan menggunakan dari Lucid Spark sendiri. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah membuat akun terlebih dahulu. Kita akan klik Sign Up Free karena akan membuat akun. Nah, di halaman ini pertama kita accept dulu cookie-nya tadi, accept all saja. Setelah itu kita pilih yang free saja karena kita akan melakukan kolaborasi yang kecil. Kita klik, maka selanjutnya kita bisa isi nama kita, email atau password, atau jika kalian ingin lebih cepat kalian bisa masuk menggunakan akun Google. Nah, secara otomatis dia akan masuk ke dashboard dari Lucid Spark itu sendiri. Nah, setelah sampai di sini kita pertama disuguhkan dengan adanya template yang bisa kita gunakan untuk berkolaborasi dengan teman, baik itu dalam menggali ide, membuat mind map, perencana proyek, dan juga brainstorming. Jadi di sini semisal jika kita ingin membuat sebuah peta minda atau mind map, kalian bisa pilih template yang ada di sini jika kalian memang tidak ingin ribet dalam membuat sebuah proyek. Di sini juga ada berbagai macam template yang dihadirkan. Ini adalah salah satu template yang populer seperti flowchart, mind map, business process flow, konsep, organization chart, dan juga yang lainnya. Kemudian di sini ada template berdasarkan metode agile, ada flowchart, sistem teknis, brainstorming, dan juga lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mengawali membuat proyek atau papan dengan menggunakan peta minda atau mind map. Jadi kita bisa pilih salah satu dari beberapa mind map atau kita bisa search mind map. Jadi di sini kita akan menemukan beberapa template dari mind map yang sudah dibuat. Langsung saja kita klik misalnya yang ini, kita klik saja. Nah, ditunggu dulu. Nah, ini ada tips yang bisa kita ikuti dan ini adalah tampilan untuk membuat peta mindanya. Jadi kita bisa sesuaikan pekerjaan kita di sini. Namun untuk pertama kali karena kita baru saja membangun sebuah papan, jadi kita diberikan sebuah petunjuk. Nah, di sini kita diminta untuk memilih role. Nah, karena di sini saya adalah user baru, maka saya pilih new user dengan role-nya itu adalah IT misalnya. Jadi kemudian kita bisa membagikan peta minda ini ke teman kita, baik itu melalui email ataupun melalui link yang bisa kita sebar. Jadi kita klik linknya, nanti akan otomatis tercopy. Setelah itu kita klik done, maka nanti secara otomatis kita akan langsung bisa bekerja di peta minda ini. Jadi untuk menggunakannya, semisal kita mengubah nama main idea ini, kita ubah menjadi alamat IP gitu, yang paling sederhana. Nah, kita lepas, terus di sini misalnya kita tulis IP status dan di sini IP dinamis. Kemudian jika di sini ada pengertian lagi atau ide lagi, kita bisa cabangkan. Terus jika ingin mencabangkan lagi, kalian tinggal klik tanda tambah, maka secara otomatis akan menambah percabangan. Begitu juga menggandakan dari sebuah percabangan.
Nanti juga kalian bisa explore, dan untuk dua ini kalian juga bisa hapus, tinggal diklik lalu di delete saja. Nah, jadi jika kalian ingin memindahkan peta minda ini, yang perlu kalian lakukan adalah menyeleksi pusat dari peta minda tersebut. Di sini pusat dari peta minda tersebut adalah alamat IP. Jadi tinggal kita klik, lalu tahan, lalu kita bisa geser. Nah, kalau untuk menggeser masing-masing dari ide yang tercipta dari pusat itu tidak bisa, karena secara otomatis dia akan menyesuaikan pergeserannya sendiri apabila ide-ide yang masuk itu cukup banyak, seperti itu. Jadi nanti akan menyesuaikan secara dinamis tanpa perlu kita memindahkannya agar membuat dia rapi. Jadi dia akan merapikan dirinya sendiri. Selain itu, di sini juga ada fitur laser point. Namun untuk fitur laser point ini ternyata itu masuk ke dalam fitur premium, jadi kita bisa skip saja. Nanti untuk mempresentasikan kita juga bisa menggunakan mouse agar lebih dilihat. Terus di sini juga kita bisa menambahkan teks, menambahkan sticky note sesuai dengan warna yang kita inginkan, jadi lebih mudah. Terus menambahkan berbagai objek jika semisal kalian ingin membuat sebuah flowchart, itu bisa banget karena ini sudah ada lengkap. Terus membuat petunjuk, membuat tabel dinamis, kontainer, alur, frame, timeline, dan juga mind map sudah ada juga template kecilnya. Kemudian di sini ada integrasi dengan berbagai aplikasi lain seperti Jira, Azure DevOps, dan juga Smartsheet. Dan juga integrasi-integrasi yang lain yang ada dalam marketplace dari Lucid Spark itu sendiri yang bisa kalian tambahkan nantinya. Kemudian kalian juga bisa menambahkan gambar, GIF, emoji, icon. Jadi nanti kalian tinggal pilih, terus kalian masukkan gambar yang ingin kalian masukkan. Kemudian di sini juga ada spidol. Jadi kita bisa menulis di sini dan juga menghapusnya. Jadi seolah-olah seperti papan tulis seperti itu. Kemudian di sini itu ada fitur AI-nya. Jadi jika kita ingin menggenerate sebuah ide, maka fitur AI ini akan sangat bermanfaat. Misal di sini saya akan mengetik sesuai dengan ide yang diberikan oleh generatif AI-nya sendiri. Jadi kita akan ketik semisal contohnya itu cloud migration. Tinggal kita generate, nanti secara otomatis dia akan memproses. Nah, di sini secara langsung AI akan memunculkan dalam bentuk sticky notes. Jadi pekerjaan kita akan lebih mudah untuk melakukan brainstorming. Terus bila ingin mengkoneksikan, kita tinggal tarik saja garis yang ini, lalu kita masukkan dan hubung-hubungkan bagian-bagian tersebut seperti itu. Jika kalian ingin menge-share atau membagikan kepada teman kalian, kalian bisa pergi ke pojok kanan atas di tombol share. Jadi kalian bisa share dengan copy link ataupun dengan undangan via email. Jadi kalian bisa sesuaikan. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai Lucid Spark. Sekian, semoga dapat dipahami dan terima kasih.